Selamat siang kepada yang terhormat para hiring partner, juri, instruktur, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, tim saya akan mempresentasikan aplikasi final project kami yang bernama Storage Evolution. Aplikasi ini merupakan sebuah platform yang menyediakan fitur untuk mengelola flow pada sistem pergudangan yang terdiri dari flow barang yang masuk ke gudang hingga barang keluar dari gudang. Background aplikasi ini sebagai digitalisasi dari sistem pengelolaan gudang konvensional yang bertujuan untuk memudahkan dan meminimalisir waktu serta meminimalisir human error. Sebelumnya perkenalkan siapa saja di balik aplikasi ini. Saya sendiri, Wibowo Laksana, background saya adalah teknik elektro. Pada aplikasi ini saya bertugas sebagai full stack developer. Di sini saya membuat komponen, wiring pada front end, dan membuat query GraphQL pada back end. Saya Sultan Arif Sinar Abdurrahman, background saya pendidikan geografi. Dalam pembuatan aplikasi ini, pada bagian back-end, saya bertugas untuk pembuatan TDD, dan pada bagian front-end, saya bertugas untuk melakukan styling. Saya Taufiq Masrur Nasibuan, background saya adalah teknik komputer. Pada pembuatan aplikasi ini, saya berperan dalam pembuatan komponen, wiring, styling, serta deploy klien pada front-end. Pada back-end, saya bertugas untuk setup database dan deploy server. Perkenalkan, nama saya Mardev Singh. Saya memiliki background sebagai civil engineer. Pada aplikasi ini, saya berperan sebagai full stack developer. Saya bertanggung jawab untuk membuat flow barang masuk pada bagian back-end dan menghandle request pada bagian front-end. Saya Lela Citrasi, background pendidikan saya teknik informatika. Pada proyek kali ini saya bertugas sebagai full stack developer. Di bagian back-end saya mengerjakan alur barang keluar, dan di bagian front-end saya mengerjakan cetak histori PO. Sebelum demo aplikasi, kita akan melakukan tes terlebih dahulu. Berdasarkan tes yang sudah dilakukan, aplikasi kami mendapatkan nilai coverage sebesar 95%. Dapat diasumsikan bahwa aplikasi kami berjalan dengan baik. Untuk demo aplikasi, akan dimulai dengan alur masuknya barang. Di sini, saya berperan sebagai buyer yang dapat membuat purchasing order dan juga request untuk memenuhi permintaan dari toko cabang. Mari kita langsung demokan bagaimana buyer membuat purchasing order dan membuat request toko. Pada form pembuatan PO, kita dapat menginputkan nama vendor dan menginputkan item apa saja yang akan dipesan. Setelah klik submit, maka PO tersebut akan berstatus checking dan akan diteruskan ke warehouse admin untuk konfirmasi apabila barang sudah tiba. User dengan role warehouse admin. Pertama-tama, saya akan melakukan proses login terlebih dahulu. Setelah proses login berhasil, maka user akan diarahkan ke halaman dashboard warehouse admin. Seperti yang dapat dilihat, user dapat melihat list PO-PO yang telah dibuat oleh buyer sebelumnya. PO yang telah dibuat oleh buyer memiliki status yaitu proses. Pada PO-PO tersebut terdapat button details. Jika kita mengklik button details, maka akan diarahkan ke halaman detail purchasing order. Pada halaman detail purchasing order terdapat beberapa item beserta kuantitasnya. Dan juga terdapat beberapa QR code. Masing-masing QR code mempresentasikan ID PO dan nama itemnya. Di sini admin dapat memiliki dua pilihan, yaitu melakukan accept purchasing order dan mereject purchasing order. Jika admin melakukan tombol accept PO, maka otomatis status PO yang awalnya proses akan berubah menjadi checking dan otomatis akan terbroadcast ke user dengan role checker. Saya sebagai checker. Pertama-tama, checker melakukan login. Setelah login, checker akan menerima list PO yang harus dicek. Namun apabila checker memiliki tugas yang belum diselesaikan, maka akan muncul button back to previous task. Saya klik button tersebut. Kemudian, checker harus menginputkan kuantitas item yang diterima gudang dari vendor. Lalu klik submit. Setelah itu, checker dapat memilih PO lain yang akan dicek dengan cara klik cek PO. Kemudian, isikan kuantitas item sesuai dengan yang diterima di gudang. Kemudian klik submit. Setelah klik submit, status PO menjadi clear dan item tersebut diterima oleh gudang. Lalu selanjutnya mari kita demokan untuk pembuatan request. Pada form pembuatan request, kita dapat menginputkan item apa saja yang sudah di-request oleh toko cabang. List item yang tertera merupakan item yang tersedia di dalam gudang. Setelah klik submit, request tersebut akan diteruskan juga ke warehouse admin. Di sini saya sebagai user dengan role warehouse admin. Pertama-tama saya akan melakukan proses login terlebih dahulu. Setelah proses login berhasil, maka otomatis akan diarahkan ke halaman dashboard warehouse admin. Pada halaman ini, terdapat list request yang telah dibuat oleh buyer sebelumnya. Request yang dibuat oleh buyer memiliki status yaitu proses. Kita dapat mengklik button details pada masing-masing request.
Jika admin melakukan accept request, maka akan diarahkan ke halaman create broadcast. Pada halaman create broadcast, terdapat beberapa item beserta quantity request yang harus dipenuhi, di mana pada masing-masing item terdapat beberapa PO yang dapat dipilih oleh admin. Masing-masing PO tersebut sudah pasti memiliki item yang sama dengan item the request. Maka dari itu, admin dapat memilih PO yang dia inginkan dan menginputkan jumlah quantity yang ingin diambil dari PO tersebut. Setelah admin berhasil menginput PO dan jumlah kuantitinya, admin dapat menekan tombol create broadcast, yang secara otomatis status request yang awalnya proses akan berubah menjadi picking, dan secara otomatis request tersebut akan terbroadcast untuk user dengan role picker. Saya akan berperan sebagai picker. Pertama, saya akan mengambil tugas dari admin pada halaman dashboard dengan cara klik pick request. Saya kemudian mencari barang yang ada di warehouse dan mengkonfirmasinya dengan scan QR code. Setelah QR code di-scan dan identitas barang sesuai, button akan menjadi nonaktif dan bisa lanjut untuk mencari barang selanjutnya sampai seluruh data sudah ditemukan. Terakhir, saya akan klik submit task dan status dari request akan menjadi picked dan barang sudah siap untuk dikirimkan ke toko cabang. Di sini saya berperan sebagai user dengan role warehouse admin. Pada halaman ini terdapat list PO yang telah dibuat oleh buyer sebelumnya. Untuk kita dapat melihat detail dari processing order, maka kita dapat mengklik button details yang terdapat pada masing-masing PO. Jika user mengklik button tersebut, maka user akan diarahkan ke halaman detail processing order. Pada halaman detail processing order, terdapat button yang bernama button historic processing order. Jika kita mengklik button tersebut, maka user akan diarahkan ke halaman historic processing order. Pada halaman ini akan ditampilkan setiap perubahan status dan current quantity yang terjadi pada PO tersebut. Dan juga akan mencatat person in charge yang bertanggung jawab atas setiap perubahan status dan current quantity yang terjadi pada PO tersebut. Workflow kita dimulai dari user. Ketika buyer melakukan pembuatan purchasing order dan request toko, maka data akan disimpan di database. Dan data tersebut akan diterima warehouse admin. Warehouse admin dapat melakukan approval untuk purchasing order dan request toko yang dibuat. Data approval PO akan diterima checker dan data approval request toko akan diterima picker. Untuk front-end stack dari aplikasi kami menggunakan React sebagai library client dan React Router DOM sebagai routing library. Kemudian Apollo Client sebagai manajemen klien data GraphQL dan QR Code React untuk generate QR Code. React QR Scanner untuk melakukan scanning terhadap QR Code dan Data Tables untuk menampilkan data dengan rapi. Kemudian kami juga menggunakan Material Design for Bootstrap dan Bootstrap CSS sebagai CSS framework pada klien kami. Kemudian aplikasi dideploy menggunakan Amazon S3. Pada bagian backend, kami menggunakan Node.js, kemudian Apollo dan GraphQL sebagai platform data graph dan query language untuk API. Kemudian untuk database, kami menggunakan MongoDB, JWT untuk enkripsi data signature login, Bcrypt.js untuk enkripsi password, JS untuk TDD testing, dan untuk deployment kami menggunakan Amazon EC2. Sekian presentasi dari kami, tim Storage Solution. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.